Hey, hello everyone. Good evening. Nah, di sesi ini kita akan belajar mengenai adjective dengan adverb, ya. Jadi ada adjective dan ada adverb. Adjectives itu kata sifat. Jadi apa yang dimaksud dengan adjectives? Adjectives itu adalah a word that modifies subject or bukan subjek deh ya, modifies a noun, kita gampangnya bilangnya gitu. Sementara adverbs itu adalah a word that modifies, pertama a verb, ya, memodify verb. Yang kedua itu modifying an adjective. Dan terakhir modifying an adverb. Ya, itu dari pengertian. Kita bedakan dulu. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah ketika adjective modify noun itu maksudnya adalah dia memberikan makna tambahan, memberikan pengertian tambahan terhadap apa? Noun. Noun itu nomina, kata benda. Jadi kata apapun yang memberi makna tambahan ke kata benda itu kita sebut dia adjective. Ya. Kita sebut sebagai adjective. Oke. Kata benda apa sih? Kata benda itu posisinya dalam sebuah kalimat, dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Itu dalam sebuah kalimat. Nah, misalnya, noun ada apa? Noun itu ada, kita ambil contoh adalah orange, ya, oranges. Nah, jadi adjective itu semua kata yang memberikan makna tambahan pada kata benda, ya. Misalnya pada kalimat, kita buat jadi kalimat aja ya, ini. Kita buat menjadi kalimat I like oranges. I like sweet oranges. I like green oranges. Bisa juga I like 2 oranges. Nah, bentuk dasarnya di sini kita punya subjek, punya verb, lalu punya objek. Nounnya mana? Nounnya adalah oranges. Jadi adjective atau kata sifat itu bisa bentuknya sifat, ya, sesuai namanya dalam bahasa Indonesianya. Sweet oranges, dia menjelaskan jeruknya yang mana? Yang manis. Bisa juga warna seperti ini. Jeruk yang mana? Jeruk yang warnanya hijau. Atau bisa juga dia angka. Berapa orange-nya? 2. Karena semuanya ini dia memberikan keterangan tambahan pada kata oranges. Ya, I like oranges, any oranges. Tidak spesifik. Tapi kalau I like sweet oranges berarti yang sour, yang asam saya nggak suka.
I like green oranges, yang warnanya nggak hijau saya nggak suka. I like 2 oranges, saya maunya 2, nggak mau 3, nggak mau 4. Itu pengertian pada pengertian dasar pada adjectives. Nah, adverbs, kalau tadi adjective itu adalah kata sifat, adverbs adalah keterangan. Ya, keterangan itu bisa macam-macam, bisa keterangan waktu, keterangan cara, dan lain-lain. Tapi keterangan ini bedanya dengan sifat adalah kalau sifat itu dia menerangkan sebuah kata benda, kalau keterangan dia memberi tambahan makna atau menerangkan tiga, ya bisa tiga dia, bisa pertama kata kerja atau verb, kedua kata sifat, ketiga bisa adverb lainnya. Nah, ini saya kasih contoh masing-masing satu ya. He runs fast. Jangan he ya. My car runs fast. Ini yang pertama. Yang kedua, my car looks pretty awesome. Yang ketiga, my car runs amazingly fast. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pertama, my car runs fast ya. Ini subjeknya, ini verb ya, mobil saya jalannya atau larinya cepat. Cepat ini menjelaskan cara larinya ya, cara jalannya mobil saya. Maka fast ini dia adalah adverb. Karena menerangkan my car runs fast. Kita bandingkan dengan kalimat ini ya. Ini saya taruhnya di sebelah kiri. My car is fast. Ya, mobil saya cepat. Di sini yang cepat itu adalah mobilnya. Jadi fast di sini dia adalah adjective. Oke, karena menjelaskan noun, menjelaskan mobil. Sementara di sini menjelaskan runs, bukan menjelaskan car. Maka dia namanya adverb. Meskipun sama-sama fast, sama-sama cepat. Ya. Contoh lainnya nih yang mirip, tapi kita pakai kata yang berbeda ya. My friend is gorgeous. My friend dances gorgeously. Ya. Yang pertama, teman saya menawan. Yang sebelah kanan, teman saya menari dengan menawan. Ya, dengan sangat indah gitu ya, gorgeous. Yang pertama yang gorgeous siapa? Teman saya, orangnya. Maka ini adjective. Kalau ini yang gorgeously apa? Dances-nya, caranya dia menari. Maka ini namanya adverb. Jadi bedanya di situ ya. Bedanya adjective sama adverb adalah pada apa yang diterangkan. Nah, yang kedua,
yang pertama tadi kan menerangkan verb ya. Yang kedua dia menerangkan adjective. Di sini my car subject looks awesome. Awesome di sini adjective. Karena awesome bukan menjelaskan looks. Menjelaskan mobil saya. Mobil saya terlihat awesome. Hebat gitu ya. Lalu di sini ada pretty. Cukup hebat. Ya, cukup keren gitulah ya. Awesome bisa juga kita bilang keren. Pretty di sini adalah adverb ya. Karena menerangkan awesome. Yang tadinya awesome, kita tambahkan pretty awesome, jadi lebih humble kan. Yang tadinya keren, jadi ya cukup keren kok. Itu menjadi lebih humble lagi, menjadi lebih tidak terkena tidak terkesan sombong ngomongnya gitu. Ditambahkan pretty. My car, oh ini my car ya, bukan my can. My car runs amazingly fast. Ini kan mirip dengan kalimat pertama ya. Berarti fast ini adverb. Ini berarti amazingly itu menambahkan makna pada fast. Ini yang namanya adverb menjelaskan adverb lainnya. Nah, ini bedanya adjective sama adverb. Oke. Nah, lebih lanjut tentang adjective dan adverb ini, kita lihat ke modul. Ya, pertama di sini macam-macam adjective. Adjective itu tempatnya sebelum noun, sebelum kata benda. Atau setelah to be. Ya, seperti ini ya, the weather is nice. Setelah kata-kata yang menunjukkan apa ya? Kita sebutnya stative. Menunjukkan kondisi. Look, feel, smell, taste, sound, you sound happy. Ya, kayak contoh yang tadi misalnya my car looks awesome. Kita lanjutkan. Kalau adverb itu biasanya, ini biasanya ya, nggak selalu, dia kita bentuk dari adjective ditambahkan suffix atau akhiran li. Bad, badly, quick, quickly, sudden, suddenly. Umumnya, tapi nggak selalu. Kenapa nggak selalu? Karena ada yang kita sebut irregular ya, kayak tadi fast. Fast, hard, late, dan early, dia sama antara adjective dengan adverbnya. Sue's job is very hard. Sue works very hard. Ben is a fast runner. Ben can run fast. Jadi nggak jadi fastly, nggak jadi hardly gitu. Jadi ada 4 kata ini ya, hard, fast, late, sama early. Kemudian good, itu adverbnya adalah well. Jadi kita nggak bisa bilang, you speak English very good, itu salah. Ya, karena kalau kita bilangnya you speak English, di situ ada verbnya, ada kata kerjanya, ada tindakannya, maka kita harus pakainya adverb. You speak English very well. Nggak boleh very good. Well is also an adjective. Nah, well yang adjective ini kita gunakan biasanya untuk kesehatan gitu ya. I'm well, ya aku sehat, aku baik-baik aja gitu ya. Jadi well itu dia bisa adverbnya good atau bisa adjective tapi artinya beda dengan good. Kita lihat contoh di sini. Ada he sings very. Kita lihat ya di sini ya. Ini kan sampai orang telinganya mau pecah gitu gambarnya. Berarti he sings very badly. Ini they came in nomor 3 quietly. He shouted at me angrily, dengan marah. He can run very fast. He was driving dangerously.
Oke. Nah, ini untuk yang 85 ya. Kalian tolong kerjakan yang 85.2 ya. Ini Bu sebagai tugas. 85.2. Kemudian untuk yang 86 sebagai tugas itu kerjakan yang 86.3. Oke, kita ke berikutnya ya, unit 87. Nah, di unit 87 ini kita ada perbandingan ya. Perbandingan atau komparatif. Untuk komparatif, kita biasanya dikasih kalau untuk dua suku kata atau kurang, atau kita bisa ditambahkan more untuk tiga suku kata atau lebih biasanya. Ini kita bisa lihat old jadi older, heavy jadi heavier, tapi kalau expensive, tiga suku kata kan jadi more expensive. Nah, ini big, bigger, hot, hotter, thin, thinner. Artinya lebih ya. Old tua, older lebih tua. Heavy berat, heavier lebih berat. Expensive mahal, more expensive lebih mahal. Nah, untuk yang dua ini kayak heavy dia bisa pakai heavier, tapi ada juga yang dua suku kata itu dia pakainya more, seperti more polite, more careful. Nah, ada juga yang irregular, nggak beraturan. Nah, good itu pakainya better, bad pakainya worse. Jadi bukan jadi better, ya, good bukan jadi gooder, well bukan jadi weller gitu ya. Itu harus hati-hati. Untuk yang itu yang 87 kita bicara tentang komparatif. Nah, untuk komparatif ini kerjakan yang 87.4 ya sebagai tugas. 88 ini kita masih komparatif. Jadi kalau kita membandingkan, kita menambahkan than setelahnya. I'm taller than you. Saya lebih tinggi daripada kamu. Ya, kita bisa pakai more, kita bisa pakai less. Less itu berarti lebih kecil atau lebih sedikit gitu ya. They have more money than they needed. Berarti mereka memiliki lebih banyak uang dari yang mereka butuhkan. Kalau less money than they needed, uangnya lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Dan bisa kita tambahkan penanda sedikit atau banyak juga ya. A bit bigger, berarti sedikit lebih besar. A bit older, sedikit lebih tua. Much better, jauh lebih baik. Oke. Nah, untuk ini coba kerjakan yang 88.1 ya. Exercise yang ditugaskan. Nah, tadi ini kalau perbandingannya negatif, kita bisa pakai not SS. Ini di sini ya. Jadi nggak pakai Kalau pakai kan perbandingannya positif. Ini not as old as he is. Tidak setua dia. Isn't as big as. Tidak sebesar. Kita bisa juga di sini ada not as much as. Not as many as. Ingat ya, kalau much, yang not as much as itu buat uncountable. Kalau not as many as, pakainya yang countable. Artinya sama-sama tidak sebanyak. Nah, ini kita lihat ya perbandingannya antara not SS dengan than. Rome is not as old as Athens. Artinya apa? Athens itu lebih tua daripada Rome. Karena Rome tidak setua Athens. Atau Athens is older than Rome.
Perbandingannya jadi terbalik, makanya kita sebut perbandingan negatif. Lalu kalau sama, ya kalau S, not S itu kan not SS tidak sama ya, tidak sama tua gitu, tidak setua. Kalau sama kita bisa pakai the same as. Kalau tadi kan lebih. Nah, kalau ini artinya sama. The weather today is the same as yesterday. Berarti cuacanya sama. Kalau kemarin hujan, sekarang juga hujan. Ya, bisa juga ditambahkan kata benda di tengahnya. My hair is the same color as yours. Warna rambutnya sama. I arrived at the same time as Tom. Waktunya sama. Oke. Nah, untuk yang 89 ini, kalian kerjakan yang 89.3. Lalu unit 90. The pakai us atau the most. Nah, kalau ini superlatif, artinya dia paling. Ya, kalau pakai kan tadi lebih. Ini yang paling. Kalau paling berarti harus satu-satunya. Kita lihat ya, bisa lihat perbandingannya di sini antara yang komparatif dengan yang superlatif. A bigger than B. A bigger than all other boxes. Berarti A is the biggest. Karena dari semuanya. Ini juga sama, the most expensive. Jadi kalau dia pakai superlatifnya pakainya us. Kalau pakai more, superlatifnya pakai the most. Aturannya sama ya. Kalau satu suku kata pasti pakainya us. Kalau dua ada yang pakai us, ada yang pakai most. 3 dan 4 pasti pakai most. 3 suku kata atau 4 suku kata. Ya. Ini coba kerjakan 90.1 untuk latihan kalian. Next, ini kita menggunakan kata enough. Bagaimana? Enough itu artinya cukup, ya. Dan biasanya enough ini kita gunakan sebelum kata bendanya ya. Kita lihat di sini contohnya. She isn't going to take taxi. He hasn't got enough money. Dia belum memiliki cukup uang. Uangnya kurang gitulah ya gampangnya. He isn't tall enough. Nah, ini biasanya pakai bentuk negatif seperti ini. Di sini ada beberapa penggunaan juga. Enough bisa pakai noun kayak tadi ya yang di atas. Dia bisa untuk pertanyaan ataupun ya untuk kalimat lainnya juga gitu ya. Is there enough milk? We wanted to play football but we didn't have enough players. You've got enough money. Jadi dia diletakkannya sebelum noun. Atau bisa juga enough tanpa noun. I've got some money but not enough to buy a car. I've had enough. Ya, saya punya uang tapi tidak cukup. Itu boleh juga. Nah, kalau ada adjective ditambah dengan enough, enough-nya setelah adjective. It isn't warm enough. Karena ini dia sebagai adverb ya. Ini harus kita ingat ya. Enough for, nah ini juga beberapa penggunaan lainnya dari kata enough. Ya, enough for somebody, kalau enough to do something. Big enough for me. Jadi kalau enough itu ya dia pakai objeknya langsung. Kalau enough to do
itu hanya untuk something, tidak bisa untuk orang ya, tidak bisa untuk somebody. Nah, lebih lengkapnya bisa pakai enough for to do something. Jadi kalau to itu pakainya verb ya. Kalau for pakainya noun. Oke, untuk exercise-nya gunakan yang 91.3. Nah, berikutnya to. Kalau enough tadi kan cukup. Kalau to itu berlebihan. His shoes are too big. Berarti terlalu besar. There is too much sugar. Terlalu banyak gula. Penggunaannya bisa dengan adjective adverb ya. Lalu bisa too much, too many. Ingat, kalau pakai many berarti dia countable. Kalau pakai much berarti dia uncountable. Tidak bisa dihitung. The head is too big. Terlalu besar. The music is too loud. There is too much sugar. I don't feel very well. I ate too much. Nah, kalau not enough gitu, enough itu biasanya pakai negatif biasanya, tapi nggak selalu ya. Ini kita bisa bandingkan ya antara pakai too. Too big terlalu besar. Isn't big enough artinya tidak terlalu besar. Kalau too big kan terlalu besar. Ya, kita bisa bandingkan nih kalimat-kalimat yang ada di sini. Lalu ini penggunaannya kalau for pasti pakai noun, kalau to pasti pakai verb, verbnya verb 1. Nah, for noun, to verb 1. Itu soal seperti itu ya. Too fast for me to understand. Too cold to sit. Oke, untuk exercise-nya silakan kerjakan exercise 92.2. Nah, ini semua tentang adjektif ya. Yang dasar. Itu tolong diperhatikan karena nanti ini kemungkinan besar keluar di UAS. Latihannya silakan dikerjakan ya. Lalu dikumpulkan di assignment yang ada di kuliah online. Oke, itu saja. Thank you everyone for listening. Good evening. Bye-bye.